Jadi kalau misalnya ditanya apakah hubungan CEO dan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak murni. Jadi kalau misalnya ada berita di luar sana akan minta keadilan. Siapa? Karena dia sebenarnya tahu suatu saat nanti semuanya akan terungkap. Ya, biarkanlah rahasia besar dari CEO ini akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya, kalau sosok yang disebut sebagai CEO itu ya kembali menjadi perbincangan hangat netizen. Dan kali ini yang dibahas bukan hanya soal hubungan dengan sosok tante-tante, tapi juga tudingan tentang kepalsuan statusnya, dugaan pencitraan, klarifikasi berbahasa Inggris hingga berbagai prediksi bahwa rahasia dan sisi gelapnya sebentar lagi dalam waktu yang tidak akan lama akan segera terungkap. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dari orang lain saja. Itu loh. Jadi CEO itu ngomongnya nggak dari hati, kayak ngomongnya tuh matanya bentar-bentar ngeliat kayak ada teks gitu. Ya kan, terus cara ngomong bahasa Inggrisnya itu nggak ada lafal seperti kayak bule, kayak sosok ikut-ikut anak-anak Jakarta Selatan gitu loh. Udah ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Sugiono, bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Nggak usah lu pakai bahasa Inggris, ya. Sekarang kenapa pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia, buruan. Ulang lagi klarifikasinya. Ulang nggak? Saya akan mencoba untuk menerawang melalui kartu oracle dan kartu tarot ya. Saya akan membongkar perjalanan hidup seorang CEO katanya. Dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya, saya akan bertanya melalui semesta ya. Apa yang sedang dipersiapkan semesta untuk perjalanan hidup CEO dalam waktu dekat? Waduh, apa yang sedang dipersiapkan? Semesta, waduh. Semesta mempersiapkan apa ini kejutan? Tower dan rilis. Wah. Ya, ada dua kartu. Tower dan rilis. Tower ini hancur. Yang sudah dibangun hancur. Wah. Ya, dan rilis. Melepaskan. Ya, semesta sedang mempersiapkan kehancuran dari seorang CEO. Rilis, melepaskan dari semua gelar-gelar yang ada saat ini. Kenapa? Ya, kalau awalnya bermainnya busuk, kalau awal banyak kebohongan dan licik, maka Tuhan cepat sekali membalikannya. Gak cocok berarti. Sehingga semesta menghancurkan tower tersebut. Nah, hancurkan dengan caranya sendiri. Dia bangkit dengan hasil kebohongan. Dia bangkit dari naiknya netizen. Malah dia ngebabat netizen. Akhirnya hancur kembali ke netizen lagi. Netizen yang akan menghancurkan. Diangkat oleh netizen, dihempaskan oleh netizen lagi. Ya, karena apa? Ya, kebohongan, licik, ya, dan juga kesombongan membuat orang-orang geram. Ya, berawal dari kebohongan, ya hancur dengan kebohongan. Maka towernya akan hancur dalam waktu dekat. Wow. Ya, dalam waktu dekat ini. Asik. Dan dilepaskan kembali. Ngoten ya Ki ya. Wah, ini hasil dari sebuah kebohongan, udah bohong, sombong, licik meneh. Ya Ki ya, mari ngono CEO-an meneh. Alah wis lah ya. Mengaku sebagai CEO, tapi
berpura-pura menjadi CEO ya. Pura-pura menjadi CEO. CEO itu kan mempunyai sebuah nopo niku perusahaan atau apa gitu nggak Ki ya. Kamu kan pelaku maju mundur. Kenapa malah deh Ki? Pertanyaan kedua, kita Correct. tanya melalui alam semesta ya. Apakah hubungan CEO dengan si tante Oh. bertahan menghadapi berbagai ujian? Apakah bertahan ya CEO dengan si tante yang sedang menghadapi berbagai ujian? Malah niki ya. Ujian sih sebenarnya bukan dari Tuhan ini ya. Ujian mereka buat sendiri. Oh, ujian yang mereka buat sendiri ya Ki ya. Tapi meneh nah golek-golek penyakit dewe, muncullah sebuah ujian. Awan pergerakan ke hal yang lebih buruk. Dan sini Raja Kijang ya, artinya ketidakmurnian. Alhamdulillah, setelah melewati malam 1 Suro kemarin, media terbaru saya akhirnya rampung saya buat dari 33 rempah Nusantara yang dipilih menjadi satu, yang saya beri nama Mandi Rempah Siliwangi. Bentuknya seperti ini ya, 33 rempah, bagus sekali untuk badan. Apabila saudara-saudaraku di luar sana badannya capek, badannya terasa berat, overthinking, pemikiran negatif, ya, membersihkan semua energi-energi negatif dalam tubuh, ya, dan juga membuat peredaran darah menjadi lancar. Ya, setelah mandi rempah Siliwangi ini akan terasa enteng. Bagus kalian gunakan minimal sebulan sekali, ya, minimal. Tapi lebih bagusnya sebulan 2 kali. Untuk meringankan tubuh kalian, hilangkan semua pemikiran negatif, overthinking, ya, ketakutan, cemas, panik, was-was, ya, mandikan dengan mandi rempah Siliwangi, peninggalan nenek moyang kita, ya. Jadi bisa kalian rasakan. Ini direbus ya, direbus, airnya dipisahkan, disaring ya, disaring ya. Mandilah air hangat-hangat kuku. Ini bagus untuk tubuh kalian. Waduh, ngoten nggih ya. Mandi rempah Siliwangi 33 rempah ngoten nggih ya. Ini dari warisan Nusantara. Waduh niki Ki Macan. Kalau untuk maharnya sendiri bagaimana niki Ki? Ya, maharnya angka sakral. Ya. Harga mahar ya 135.790 atau 135.790 perak. Kok ada 90 perak? Karena itu angka sakral yang dari mandi rempah sendiri, dari leluhur Nusantara kita. Waduh, tuh dengerin ya, dari maharnya saja mengandung angka sakral 135.790. Ini angka sakral dalam spiritual ngoten Ki ya. Wah, Ki, mandi rempah Siliwangi untuk syarat yang diperlukan Ki Macan menyelaraskan Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya ya. Jadi pada segmen pertama barusan netizen itu mempertanyakan ya cara bicara sosok yang disebut CEO ya, yang dinilai tidak tulus dan dianggap terlalu memaksakan penggunaan bahasa Inggrisnya yang menurut netizen itu ya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Selanjutnya tadi juga muncul pembahasan mengenai pembacaan tarot ya, yang mengklaim akan ada masa sulit bagi sosok tersebut ya, yaitu sang CEO. Menurut narasi yang disampaikan ya, berbagai keberhasilan yang diraih ya si sang CEO itu disebut berasal dari kebohongan, kesombongan, dan pencitraan, sehingga pada akhirnya justru akan berbalik menjadi bumerang ya bagi dirinya sendiri. Sementara itu hubungan CEO dengan sosok tante-tante juga disebut dibangun di atas ketidakmurnian, sehingga diprediksi akan menghadapi masalah besar dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan di tengah pembahasan ya, netizen juga apa namanya tadi itu
mempromosikan produk spiritual gitu ya, berupa mandi rempah Siliwangi beserta penjelasan manfaat dan cara pemesanannya. Waduh, ini mah ya tolonglah ini jangan di skip aja lah gitu ya. Aduh. Lanjut. Make Nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Oke. Saya harus membutuhkan itu untuk menselaraskan rempah-rempah yang ada di sini. Gitu ya, Re. Tetap Mas akan ada proses ritual yang dilakukan Ki Macan untuk menyelaraskan si pemakai ya. Syaratnya ada nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian. Untuk kalian yang tidak mengetahui tanggal lahir, bulan lahir, ataupun tahun lahir, kalian harus jujur pada admin agar nanti admin bisa menanyakan lebih lanjut penggantinya apa, agar masih bisa menggunakan warisan Nusantara mandi rempah Siliwangi. Waduh, ini kalau mandi rempah Siliwangi, apakah raja-raja zaman dahulu juga menggunakan mandi rempah niki ya? Di hari-hari sakral, di bulan-bulan sakral, Oke. mereka selalu menggunakan ini untuk membersihkan tubuhnya ya dari energi-energi negatif dan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Waduh, mantap ya. Silakan para penontonnya Pintu Misteri yang ingin merasakan khasiat warisan Nusantara mandi rempah Siliwangi, hubungi di semua adminnya Pintu Misteri untuk mendapatkan mandi rempah Siliwangi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah hubungan CEO dan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Tidak. Kenapa tidak? Karena cintanya tidak murni. Oh. Yang saya lihat dan yang saya rasakan di sini, cinta dari CEO itu tidak murni kepada si tante, hanya mendompleng, hanya batu loncatan. Setelah itu tante akan ditinggal, Ngoten ya Ki ya. walaupun tante banyak menguntungkannya, udah menguntungkan bisa naik panggung, cuan masuk, tapi si laki-laki ini mempunyai strategi. Oh, Ya. Setelah berhasil, dia akan turun, dia akan menjauh. Tidak murni. Ngoten tidak Jadi kalau murni. misalnya ada berita di luar sana akan menikah, tidak, tidak akan menikah, tidak. Karena si laki-laki ini, CEO ini Nggih. mempunyai pemikiran sendiri, yaitu tadi karma kan. Saya sudah pernah bilang kemarin ya. Nggih. Oh, wanita ini dapat tante. karma. Ya, si tante dapat karma dari mantan lakinya, sehingga dipertemukan yang ini, licik sama licik nih. Ketemu pas. Nanti tante sakit hati setelah namanya naik, akan ditinggal Akan si tante. ditinggal si tantenya ya Ki ya. Ceti. Jadi nggak ada cinta murni. Tapi di live mesra sekali itu, bohong, bermuka dua itu, pintar sekali itu. Si CEO-nya nih Kiki. Karena SOP-nya kan memang harus seperti itu. Nah. Makanya kan Mas Jawir bilang, dia kan bukan CEO tapi pelaku maju mundur. Ya. PT maju mundur ngono rek ya. Ya, SOP-nya ya memang harus seperti itu ya Ki ya. Paham ya? Kenapa malah deh Kiki? ya kita akan lihat lagi pertanyaan ketiga. Apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Kira-kira bagaimana CEO-nya ini ya? Serigala. Serigala. Ujian si CEO. Sepintar-pintarnya serigala ini meloncat kemana-mana, kalau Tuhan sudah berkehendak, kena kan lagi. kena perisai, tusuk. Ini serigala, dan ini serigala api. Oh, okay. Sepintar kau membuat strategi, ya, akan tertusuk. Kalau sudah semesta, ya, membuat itu semuanya, ya, hancur. Mau lari kemanapun, akan bertemu dengan perisai ini. Jadi apa?
permasalahan ujian terbesarnya. Kenapa nih kok gitu? CEO kan saya sudah pernah nerawang ya, akan ada kebusukan-kebusukan, aib-aib dari CEO Terbongkar. akan terbongkar. Semestalah yang akan membongkarnya. Dari hubungan sebelum ini, Oh, dari perjalanan dia menuju. menjadi model dan menjadi ambasador, Oh, sisi gelapnya, oh wow, kapal pesiarnya. yes, kapal pesiarnya, Party-party. itu akan terungkap sayang. Oke, Makanya jangan busuk menjadi laki-laki. Jangan bilang mantan suami ina itu untuk menjelekkan satu sama lain, untuk mempengaruhi orang-orang di dalam lingkungan rumah itu, bahkan anak-anaknya dipengaruhi untuk mendapatkan simpati. Maka semesta akan membalikan itu semuanya. Ya. Jangan kau anggap kau menang. Gak capek berpura-pura, Oh, kan gitu. ya. Gak capek. Ya, kalau Netizen sudah tahu semuanya, gitu ya. dan aib-aib ini akan muncul dalam waktu dekat. Ya, aib-aibnya akan muncul dalam waktu dekat. Kan sempat kan nantang, silakan kalau benar ada aib-aib saya. Gak boleh takabur, jangan jadi pelawak merah. Ya, gak boleh takabur. Ya, sekali Tuhan bergerak sampai ke ujung semut pun terbuka nanti. Ngoten ya Ki yo. Ya, nanti sisi gelapnya terbuka. Bingung mengklarifikasi. Ya, jadi yang terbesarnya itu tadi ujian itu, aib-aib kebuka, kontrak-kontrak di mana sudah tidak dipercaya, Nggak dipercaya lagi. film nggak laku, Ya. ya sehingga kontrak banyak kepotong di sana. Ngoten ya Ki yo. Walaupun kau mempercoba untuk memperbaiki itu, tidak akan bisa. Ya, semesta sudah bekerja di sini. Jen. Ya, akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Awalnya sih bohongan, coba jadi diri sendiri tanpa berpura-pura menjadi CEO. Mungkin ya para netizen di luar sana Tidak akan menerima. Saya potong lagi teman-teman untuk yang kedua kalinya ya. Jadi di bagian awal tadi masih berhubungan dengan promosi produk spiritual ya, sebelum membahas hubungan sang CEO dengan sosok Tante. Sekali lagi tolong promosinya ini diabaikan saja karena ini ya mandi rempah, Siliwangi ada aja ya kan. Terus gimana maksudnya? Dimandiin gitu. Waduh. Menurut narasi netizen teman-teman ya, hubungan antara sang CEO dengan sosok Tante ini disebut dianggap hanya dimanfaatkan ya untuk kepentingan tertentu dan diprediksi tidak akan berujung pada pernikahan. Netizen juga mengklaim bahwa berbagai rahasia masa lalu termasuk hubungan pribadi ya, perjalanan karir hingga sisi gelap sang CEO akan terbongkar pada waktunya nanti. Disebut pula bahwa berbagai kontrak kerja dapat berdampak apabila dugaan-dugaan tersebut benar-benar terungkap. Intinya netizen beropini ya dan memprediksi bahwa yang menilai pencitraan itu tidak akan bertahan lama lah, kurang lebih seperti itu apabila tidak dibangun dengan kejujuran. Sepakat saya. Lanjut. apapun itu. Betul karena jujur Ya, demi untuk popularitas, ya membohongi. Netizen itu tahu mau kau bersembunyi di dalam semut pun tahu. Ya. Dan sempat menjatuhkan netizen. Kalau nggak ada kalian nggak apa-apalah. Dia lupa. Yang membeli produk-produk adalah netizen. Yang bisa buat naik kan juga si netizen juga. Akhirnya netizen juga yang akan menghempaskan dan menjatuhkan juga. Akhirnya netizen juga yang mengulik-ulik dan menemukan berbagai macam sisi gelapnya juga Geki ya. Ya memang pasangan pas ini tadi lah Rek, namanya juga hukum tabur tuai ya. Si tante ini dipertemukan laki-laki ini untuk menjalani karma melalui si CEO. Nah ini tadi, tante ayo monggo ya, foto-fotonya masih ada kan? Oh,
Oke, waduh mantap. Nama malih niki Ki Macan yang akan dibongkar Bisa melalui. ditanyakan. Baik niki Ki Macan. Nah, Mas ngomong-ngomong masalah yang itu tadi, sisi gelap yang akan terbongkar. Niki Ki Macan, energi yang Ki Macan lihat yang mengelilingi sosok seorang CEO. Nah, Ya. ini seperti apa nih Kiki? Energi, Oke. gunung meletus, kepanikan, Panik. yang mana suatu saat itu akan meledak. Minta keadilan, Oh, minta keadilan ya. siapa? Karena dia sebenarnya tahu suatu saat nanti semuanya akan terungkap tapi mau minta keadilan. Oh, Keadilan dengan netizen, dengan ya munculnya klarifikasi kemarin yang menggunakan bahasa Inggris. oh ngoten. Oh iya iya Ya. betul. Yes. Ya, itu mau minta keadilan. Siapa tahu netizen berubah pikiran. Tidak, sayang. Ya, netizen tidak akan berubah pikiran, dan keadilan ini tidak berpihak kepadamu. Karena yang bekerja adalah semesta. Ini sebenarnya urutan nanti. Ya, jadi urutan pada saat nih hancur-hancurnya CEO ini, Oke. ya, karena pengaruh dari si tantenya ini, Oke. akhirnya CEO memilih untuk meninggalkan si tante, ya, dan akhirnya si tante marah nih. Tante marah. Tante marah, tante melakukan bim salah bim. Brin pakai Saya sakit. Polaroid. Saya sakit hati. Saya sakit Polaroid. hati. Nah, itulah sebenarnya polanya dari semesta itu. Dari permasalahan ini, akhirnya si tante ditinggalin, si tante sakit hati, si tante melakukan bim salah bim, abrakadabra. Nah, itu sebenarnya pola semesta itu. Pola semestanya. Berikan jalan-jalan seperti ini. Ya, minta keadilan. Ngoten sih. Makanya kalau meminta keadilan jangan bermain-main api di awal. Ya, jangan bermain api. Seolah-olah yang punya toko 2000 ya. Aduh, Lah pura-pura menjadi ini pun juga sandiwara kalian berdua supaya apa? Supaya dipandang netizen bahwa dia lebih daripada yang bisa memberikan nafkah bulanan itu. Ya niatnya orang salah ya Ki ya. udah si tante itu kan segala sesuatu kan disupport juga sama si tante. Ngoten yo Ki ya lah nggih saya. Support sama si tante. Iya, Kak, Kemanapun disupport. Yang penting tante bahagia, Yang penting senang. tante happy gitu Ya. ya Ki ya. Ada lagi? PT maju mundur. Lanjut nih Kiki Macan. Wah. Kemudian Ki kalau seperti itu tadi, langkah apa yang akan dilakukan CEO setelah ini? Langkah apa yang akan dilakukan CEO CEO. setelah ini? Oke. Kira-kira. Seorang wanita yang sedang melamun, ya, yang ditemani dengan si tupai, Oh, mengharap mengharap. ini akan menjadi baik, ini akan menjadi anugerah lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga keadilan bisa dia dapatkan. Gitu Ki. Laki-laki yang duduk, Oke. yang sedang mendengar kicauan burung, artinya langkahnya berharap akan ada angin segar dan berita baik buatnya setelah klarifikasi bahasa Inggris. Iya, yes, itu ya Ki ya. Cari simpati kok masih gua ya pakai bahasa Inggris ya. Dan aliran air, ya, semesta mengarahkan untuk dia mengikuti arah semesta, Oh, ya, ikutinlah arah semesta yang sudah dibuat oleh takdirnya, ya. Tapi melawan arus, akhirnya apabila seseorang melawan arus, ya, sekuat apapun orang tersebut, ya, ingin melakukan keinginannya, akan tenggelam, sayang, ayo. akan tenggelam. Ya, sekuat apapun kamu, strategi apapun kau lakukan. Sebenarnya untuk CEO ini bisa naik sampai saat ini ada korban lagi dua sebelum ini. Korban apa? Ya, Korban untuk percintaan. sisi gelap percintaan.
Wow, wow, wow. Tapi nggak speak up ngoten Geki ya si korbannya niku Geki ya. Ya, korbannya Atau- itu lebih ke ya sudahlah gitu. Ngoten Geki ya. Wah, berarti ya banyak duitnya juga pastinya Yuki ya. Ya pasti. CEO kan pasti nggak mau pelaku maju mundur ini kan pasti juga nggak mau kalau nggak ada money pencairan Ya, pasti. Geki ya. Pasti. Tapi menah Yuki Ya, ya. pasti. Waduh, ini sangat menarik sekali nih Geki Macan. Waduh, Ada satu rahasia yang tidak bisa saya buka di sini Oh. karena sensitif sekali. Oh. Ya, biarkanlah rahasia besar dari CEO ini akan terungkap dari orang lain saja. Oh, ngoten Yuki ya. Ada rahasia besarnya. Sisi kelab masalah lope-lope atau bagaimana? Lope, ya. Love gitu. Betul. Ya, seperti itulah pokoknya. Jalur situlah pokoknya. Jalur-jalur ritual Ya. Yuki ya. Karena sensitif sekali. Sensitif ya, biarkan nanti netizen yang membongkarnya Yuki ya. Sisi gelap. Karena CEO ini kan saya lihat ya ada 3 saudara. Oh, 3. Yang satu sudah menikah, yang satu sudah menikah, adiknya sudah menikah, Oke. dia sendiri nih. Yang masih single. Ya, apa alasannya? Nanti ya mudah-mudahan aja. Oke, teman-teman, saya potong lagi untuk segmen ketiga ya. Netizen kembali menyoroti bahwa publik disebut sebagai pihak yang mengangkat sekaligus dapat menjatuhkan popularitas seseorang ya. Saya sependapat dan sepakat ya, karena memang faktanya demikian. Dibahas pula tadi mengenai dugaan adanya kepanikan ya setelah klarifikasi yang menggunakan bahasa Inggris ya, karena dianggap gagal mengubah opini publik. Kemudian narasi berlanjut pada dugaan bahwa hubungan CEO dan sosok Tante akan berakhir dengan konflik sehingga memunculkan rasa kecewa dari salah satu pihak. Sedangkan netizen tadi juga mengklaim masih ada rahasia lain yang belum diungkap karena dianggap terlalu sensitif dan menyebut bahwa nantinya justru netizen yang akan menemukan fakta-fakta tersebut. Iyalah, terserah ya. Intinya keseluruhan video lebih banyak berisi prediksi, opini, dan penilaian pribadi mengenai perjalanan sosok yang dibahas. Lanjut. Ada orang yang buka karena di sini sensitif sekali. Oh, wow. CEO Jepang nih ya. Ini CEO Ya. Jepang loh, orang yang dari Jepang loh ya. CEO Jepang. Netizen ini ya. Ada CEO Jepang masuk di Indonesia. Nah, ini tantenya pun Judulnya. juga Tantenya ya. juga. Kalian kenapa sih mengkait-kaitkan sama sana ya? Oh. Menggiring, Mas Jabir tidak menggiring. Ini kan cerita seorang CEO ya bersama ante hilang. Tapi kalau kalian bisa tahu itu sendiri ya, Jadi. kaget. Wah, masa ya Ki Macan? Di luar prediksi loh Ki Macan. Ternyata gitu. Tidak ada sinyal-sinyal, tapi kok bisa ya Ki Macan? Oh, ngoten ya Ki ya. Oh, ya. Masa sih Ki Macan? Ya. Saya kan tidak. Ngono. Betul lah. Ternyata Ya, halal, haram, hantam. asalkan bisa menguntungkannya, asalkan apa yang diinginkannya bisa disupport. Ya, dan asalkan cuan-cuan masuk. Ngoten deh, guys, makanya bener untuk menjadi sistem dari karma yang berputar gitu ya. Ya, makanya si perempuannya, si tante ini ya, bisa-bisanya ngeledekin mantannya dengan cangcong. oh iya betul. Ketula. Alah, tapi Yang ada yang ada di kamera, yang ada di live itu palsu. palsu semua nih Kiki. Ya, CEO-nya palsu melakukan seperti itu ya, tapi si tantenya emang kecintaan. Emang kecintaan gitu Kiki. Oh lah, geng sudah apa-apa kan ya. Susah. Jadi kita belajar dari pengalaman CEO ini ya. Apapun pekerjaan kalian, awalilah dengan kejujuran apapun itu. Karena apabila kalian berawal dari kebohongan, kalian akan menutupi kebohongan berikutnya sampai nanti kebohongan itu ngumpul jadi satu dan meledak di satu waktu. Di satu Ya, jadi apapun berusaha untuk jujur. jujur betul. Sehingga apa? Sehingga aman, sentosa, tenang hati, tenang pikiran. Karena apa? Orang yang jujur itu mereka tidak perlu mengingat
apa-apapun kebohongannya. yang dilakukan. Tapi orang yang berbohong, dia akan capek sendiri karena harus mengingat kalau dia salah berucap, ketahuan bohongnya nanti. Nah, gitu. Betul itu, Ki. Itu hati-hati ya. Jadi Benar. apapun, kalau kalian mau naik karirnya, kalau kalian naik apapun pekerjaan itu, diawalin dengan kejujuran. Harus. Ya. Ya, harus dengan jujur apapun itu. Sama seperti ini pintu misteri pun juga, apa yang menjadi hasil ramalan ini nggak ada yang abu-abu. Ibaratnya apa yang terlihat dari kartu ya akan disampaikan ini melalui jalur spiritual. Yang di luaran sana yang menganggap bahwa spiritual ini ono mengenai pintu misteri, tidak ada masalah karena kembali lagi becik ke titik olok ketoro ya. Tapi kembali lagi orang bilang becik ke titik olok ketoro itu yang namanya iblis, setan, dajjal memutar balikkan ya. Tapi waktu ya kebenaran tidak bisa kalian putar balikan sayang. Walaupun nanti jalannya akan lambat, tapi akan kalian sadari bahwa oh ternyata. Nah, Terkadang memang kebohongan itu terkadang bisa menyelamatkan kalian di hari itu. Tapi dia akan menghancurkan kalian selamanya. Betul sekali ya. Jangan main-main dengan sebuah kejujuran ya. Kakak artis yang berkacamata, semangat untuk kejujurannya Ya, ya. jangan takut. Jangan takut. Ya. Mau dibilang katanya halu dan enggak. Biarkan. Memang agak susah ya Menjelaskan. apabila kita menjelaskan dengan orang Yang tidak. yang tidak mengerti itu. Mau kita menjelaskan berdarah-darah tidak akan pernah nyambung. Jadi untuk artis yang kacamata, biarin saja, mereka punya pemikiran lain dan kita punya pemikiran lain. Tinggal lihat apa yang akan terjadi nanti. Nah, kalau suatu saat terjadi seperti itu, tinggal, nah kan saya sudah bilang ya, kalian bilang halu. Percuma. Mau dipertemukan juga percuma. Biarkan mereka punya pemikiran masing-masing. Betul sekali. Lagi pula ngapain dipertemukan? Ya. Kita membahasnya CEO Jepang. Ya, Ki. Mereka yang kelabakan. Sisi Mas Jawir bahasnya CEO Jepang sama Tante Girang. Tante Girang supir ini karyawan apa meneh ya? Dikandangin semuanya. Oh, oke. Oh ya, Tante Girang kan nggak bisa melihat Nggak batangan. bisa. Nggak bisa dia. Halal haram hantam. Yang penting ada di depan mata. Sampun Ki. Sudah cukup. Sampun nanti 12 iki yo, gak keremer iki Mas Jawir, mohon maaf ya Rek yo. Iya. Ini memang seorang CEO Jepang sama Tante Girang ini jangan sampai kalian tiru yo Ki yo. Cari penyakit dewe jenenge ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau gitu ini saatnya Mas Jawir momen spill saja untuk media Nippon. Ya itu pada ngamuk lah kan Mas Jawir lo bahas sopo, gak sebut nama, gak sebut merek, kok kalian marah-marah ya. Yang di luar negeri ya. Spill. Ya, kalau ndak bisa ngelihat secara astral ya, apa yang dibilang sama Ki Macan sama kakak artis yang itu Ya, akhirnya sampai juga di penghujung video yang cukup panjang ini teman-teman ya. Jadi di bagian akhir atau segmen terakhir pada video yang baru saja kita saksikan ya, netizen lebih banyak menegaskan bahwa pelajaran utama dari seluruh pembahasan adalah pentingnya kejujuran ya. Menurut netizen, seseorang yang memulai karir dengan kebohongan maka akan terus menutupi kebohongan tersebut dengan kebohongan berikutnya hingga akhirnya semua kebohongannya akan terbongkar ya. Netizen juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap ya, meskipun membutuhkan waktu. Selain itu teman-teman, kembali dibahas mengenai dugaan hubungan CEO dengan sosok tante yang dianggap penuh kepentingan serta berbagai sindiran terhadap perilaku keduanya. Kemudian video ditutup dengan ajakan agar menonton kembali hikmah dari kasus tersebut dan tidak meniru perilaku yang dianggap tidak jujur ya dalam kehidupan maupun pekerjaan sehari-hari. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya.
Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.